Guys, ada berita duka nih. Ini berita yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena buat teman-teman nih, para pejuang SPMB atau UMPTN atau UN, ujian nasional, atau apapun lah ujian, intinya kalau teman-teman mau ikut tes atau mau masuk ke perguruan tinggi negeri, pasti tahu tentang sebuah perusahaan yang banyak membantu bangsa Indonesia. Ya, terutama ya teman-teman yang baru lulus SMA ya. Kenapa? Karena ternyata baru aja nih dapat kabar buruk bahwa startup edutech atau teknologi pendidikan, bisa dibilang salah satu yang paling bagus lah di Indonesia, yang namanya Zenius, dinyatakan tutup. Ya tutupnya sih katanya sementara, tapi we'll see lah. Nah ini menjadi sesuatu hal yang menyedihkan ya. Kenapa ya? Karena menurut gue pribadi, Zenius ini sangat banyak menolong orang. Gue jujur salah satu orang yang terbantu dengan adanya Zenius. Karena kita bisa jadi belajar materi-materi yang suka diajarkan, yang diujikan kalau teman-teman ujian akhir nasional ataupun masuk ke PTN. Dan itu dibanding dengan konsep yang menurut gue sangat segar dan bagus ya. Bisa dibilang dia salah satu yang revolusioner. Dan itu terbukti sih. Walaupun startupnya sekarang mungkin sudah tutup, tapi teman-teman kalau lihat di Google Play, itu mereka punya reputasi yang bagus loh. Bayangin, bintangnya 4,5 dari 5. Wow. Itu sangat luar biasa. Dan yang ngedownload itu udah lebih dari 5 juta downloader di Indonesia sendiri. Jadi ini bukan perusahaan yang menurut gue startup yang ngecek-ngecek. Ini betulan menurut gue ini startup yang servisnya bagus dan banyak membantu orang. Gue yakin teman-teman pasti di sini banyak juga, terutama follower Benix yang masih muda. Pasti beberapa dari kalian ada yang pernah kursus, mungkin ikut Ganesha Operation lah, Sony Sugema College atau Primagama atau apapun itu, ataupun Zenius itu sendiri. Dan gue yakin sih banyak juga yang merasa terbantu. So, mari kita cari tahu guys, kenapa sih startup pendidikan yang sangat populer dan sangat membantu jutaan orang di Indonesia ini, ya bisa dinyatakan tutup, mungkin sementara. Perusahaan yang namanya Zenius ini pertama kali didirikan di tahun 2004 oleh Sabda PS dan teman-temannya ya. Nah mereka bikin konsep bahwa orang bisa kok belajar juga secara digital, nggak perlu lagi datang ke toko, ke ruko, ikut kursus offline sebagaimana orang-orang biasanya di masa lalu ya. Dan mereka kemudian akhirnya bikin konsep e-learning yang mungkin yang salah satu yang pertama kali di Indonesia belajar pakai CD untuk materi-materi yang akan diujikan di ujian akhir nasional ataupun untuk SPMB atau PTN. So, buat teman-teman yang belum tahu nih, sebetulnya Zenius itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu Zen. Zen ini diambil dari bahasa Jepang, yang sebetulnya diambil dari bahasa Cina, yang sebetulnya ambil lagi dari bahasa Sanskerta di India sana. Apa artinya Zen ini? Zen itu artinya ketenangan. Zen itu artinya peaceful. Zen itu artinya damai. Zen itu artinya meditasi. Nah, ini dikombinasikan dengan Genius. Genius itu ya artinya apa? Berpikir rasional, thoughtful, critical thinking, creative mindset, imagination. So, itu yang artinya orang-orang yang jenius. So, orang-orang yang jenius, orang-orang yang punya mindfulness, peaceful, zen di dalam dirinya, dia calm. Tapi lalu bagaimana dengan bisnisnya? So, teman-teman mereka bikin usahanya itu di tahun 2004, terus mereka resmikan menjadi PT yang berbadan hukum di tahun 2007. Nah, dari sana mereka berkembang terus tuh menjadi perusahaan yang fokus di dunia pendidikan dan teknologi. Tapi kan kalau teman-teman lihat ya di zaman itu tahun 2007 ya belum ngetren lah orang pakai apps download di App Store atau di Play Store ya. Mayoritas orang ya kalau ambil software, kalau nggak pakai disket, pakai USB atau pakai CD-ROM. So itulah yang digunakan oleh yang namanya Zenius itu sendiri. Baru kemudian dari sana bisnis modelnya Zenius itu berkembang. Mereka kemudian menyediakan ya mata pelajaran yang ada di kelas SD, SMP maupun sampai SMA, dan ini udah disajikan dalam bentuk digital, dalam bentuk software yang ada di aplikasi di Google ya, di Play Store maupun ada di iOS, Apple Store. Dan ini dibuktikan guys, bahwa pertumbuhannya Zenius itu sendiri sangat baik dan positif. Kalau kita lihat dari 10 tahun yang lalu, di tahun 2011, itu mereka punya kunjungan website itu 268.000 orang. Dan video yang ditonton itu sampai 1.295.000. Jadi bayangkan ya, di era itu paket data masih mahal. Di era itu belum ada YouTube yang sepopuler sekarang. Tapi mereka sudah bisa dapat 1.295.000 view di sektor pendidikan. Dan ini berlanjut terus sampai tahun 2017, hingga akses website mereka itu sampai ke 17 juta orang. Dan view videonya itu sampai 38 juta view. Nah dari data ini teman-teman bisa lihat growth-nya mereka itu sangat-sangat bagus.
Jadi dari sini teman-teman udah bisa lihat, oh memang perusahaan ini menciptakan sebuah produk yang bagus dan ternyata dipakai banyak orang dan menyenangkan banyak orang. Terbukti juga dari reviewnya dan orang-orang pun yang gua tanya, itu banyak yang happy dengan produknya Zenius itu sendiri. Jadi nggak heran ya kalau menurut gua mereka punya growth yang sangat positif. So, ini juga menjelaskan kenapa ya rating mereka di Google Play Store tadi bisa dapat 4,5 bintang yang menurut gua sangat-sangat berharga. Teman-teman bisa bandingin lah. Coba kamu cek berapa sih bintangnya Grab, bintangnya Gojek, bintangnya Tokopedia. Dari situ kamu bisa tahu, oh ternyata bintangnya Zenius ini ya bagus sekali. Tapi kemudian jadi pertanyaan ya, kenapa Zenius itu bisa tutup? Apalagi kalau teman-teman lihat, mereka itu kemarin sempat keluarin berita yang heboh ya di tahun 2020, pendapatan mereka tumbuh 70% lebih. Dan di situ juga dikatakan, Zenius juga menjadi pemimpin pasar di segmen live class dengan jumlah pertumbuhan pengguna lebih dari 10 kali lipat semenjak peluncurannya pada Maret 2020 hingga Desember 2020 dan memiliki tingkat retensi pengguna lebih dari 90%. Kata CEO-nya Zenius. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di tahun 2020 mereka punya growth yang luar biasa, 10 kali lipat. Dan mereka punya retensi lebih dari 90%. Nah buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau growth itu lu bisa bilang ya, tadi yang misalkan usernya cuma 1 juta, 10 kali lipat berarti jadi 10 juta. Gampang. Tapi yang susah itu namanya retensi. Jadi retention rate itu adalah tingkat lu untuk mempertahankan jumlah user lu untuk stay di sana. Mereka nggak drop out, atau mereka nggak churn kalau istilah di startup. Maksudnya apa? Gini, lu punya 1 juta user, itu bagus. Tahun depan nambah jadi 2 juta user, itu bagus, itu growth. Dari 2 juta nambah jadi 20 juta, bagus banget. Lu nambah 10 kali lipat. Tapi itu nggak ada artinya kalau dari pertambahan lu yang senilai 20 juta itu, ternyata di tahun depannya yang aktif cuman 18 juta orang. Artinya lu bukan growth, lu malah minus. Lu tidak bisa mempertahankan user yang lu dapatkan, user yang download video lu, user yang dapat pakai platformmu. Jadi retention rate itu sangat penting. Percuma kita dapat 1 juta user tahun ini, tapi tahun depan yang aktif cuma 1.000 orang. Buat apa? Sisanya apa? Pindah ke toko sebelah. Nah, ketika Zenius bisa mempertahankan 90% usernya yang pakai aplikasi Zenius itu stay di aplikasi Zenius, this is a very good news. Jadi makin membuat bingung nih buat teman-teman. Dan yang lebih hebat lagi ya, ketika di tahun 2020 itu banyak corona, banyak perusahaan yang bangkrut, Zenius ini salah satu perusahaan yang malah growth dan dapat pendanaan dari investor, 20 juta dolar. Ya atau sekitar 260 miliar rupiah. Gila nggak? Banyak perusahaan yang kolaps, bangkrut, PHK, dia malah dapat duit dari investor. Karena dia growth-nya kenceng banget tuh di tahun 2020, 10 kali lipat lu bayangin. Di tahun 2020, mereka berhasil dapat 3 investor, yaitu North Star Group, Kinesis Group, dan Binex. Dan ini ditambah lagi ya, mereka juga kemudian mendapatkan pendataan dari MDI Ventures. Jumlahnya sih nggak disebutin ya guys, berapa banyak dana total yang didapatkan oleh startup Zenius ini. Namun katanya sih, pendanaan mereka itu mencapai lebih dari 40 juta dolar. Nah ini jadi sesuatu yang wow. So mereka udah growth-nya luar biasa, mereka dapat pendanaan investor, terus di top up lagi dari another investor, sehingga mereka dapat duit sampai lebih dari 40 juta dolar. Very good news. So kemudian gak heran kalau mereka juga akhirnya punya dana nih. Buat apa? Meng-hire salah satu ahli matematika paling jenius, influencer paling hebat di dunia hitung-menghitung yang namanya Jerome Pauline ya. So kalau teman-teman ingat, Jerome Pauline itu sempat jadi brand ambassadornya Zenius, dan ini cocok. Kenapa? Karena ya Jerome Pauline itu terkenal sebagai content creator yang sangat ahli matematika ya. Yuk. Nggak tahu. 31. Anjay. Jadi di dunia pendidikan menurut gue dia sangat terkenal lah. Apalagi buat teman-teman milenial nggak mungkin nggak kenal Jerome Pauline. So kolaborasinya dia dengan Zenius menurut gue ya sangat bagus. Harmonis, jadi sangat saling melengkapi. Dan itu menurut gue salah satu kolaborasi yang sangat cerdas lah buat orang-orang di dunia startup ya. Karena cocok brand ambassador sama brand Zenius EduTech itu sendiri. Teknologi pendidikan. Ini nggak kayak brand yang warna orange itu. Bikin kolaborasi sama band-band K-pop dari Korea. Blackpink. Nggak ngaruh, penjualan nggak ngaruh. Sedih. Atau aplikasi-aplikasi trading. Cap kaki 5. Bikin kolaborasi sama orang yang hobi jualan NFT. Bayar habis miliaran. Triliunan. Cari endorse artis-artis dari Korea. Goalnya apa? Nggak ada. Habis duitnya. Jadi sangat disayangkan lah. Beda dengan Zenius yang menurut gue cukup tepat guna ya. Mereka pilih brand ambassador dengan produknya mereka sendiri. Klop lah, cocok. Dan ya gue jujur sih
gue waktu itu juga ketika mereka lagi growth-nya luar biasa ya, gue sempat ditawarin tuh, Ben, lu mau nggak masuk ke Zenius? Jadi yang nawarin mantan bos gue di Gojek, dia bilang, Ben ini CEO-nya si Genius lagi cari orang nih Ben, lu mau nggak masuk ke Zenius? Ya waktu itu sih gue sempat mempertimbangkan ya untuk menolak gitu. Jadi memang gue nggak masuk ke situ. Ya bukannya kenapa-napa, cuman ya gue sih ya sebetulnya termasuk yang senang lah kalau bisa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Karena gue orangnya juga senang ngajar. Tapi waktu itu gue dapat tawaran yang lebih menarik lah dibandingkan untuk bergabung ke startup yang namanya Zenius. Kayaknya salah satu faktornya juga karena waktu itu Ruang Guru lebih naik daun sih. Ruang Guru baru dapat project yang lumayan lah dari Kartu Ajaib. Teman-teman tahu lah project Kartu Ajaib yang dapat si Ruang Guru gitu loh. Nah, dan gue juga mau ganti suasana lah. Karena apa ya? Karena CEO-nya Zenius waktu itu adalah mantan orang Gojek juga. Jadi kita perlu ganti suasana. So, kemudian gue tolak. Tapi bukan arti perusahaannya jelek. Menurut gue nggak. Pada saat itu ya cukup bagus. Apalagi gue tahu dia dapat funding dari beberapa orang yang ada di Gojek. Nah, terus kenapa guys startup Zenius ini bisa goyang ya? Gue menilai sih kalau berdasarkan statementnya mereka ada mengalami gangguan operasional untuk sementara. Ya, oke lah. Tapi ada beberapa hal mungkin yang bisa gue beritahu kalau menurut gue di situasi di lapangan, karena gue banyak ketemu orang di lapangan, di daerah, bukan cuma di Pulau Jawa, ya gue melihat ada beberapa kesalahan strategik yang dilakukan. Yang pertama adalah hubungannya dengan akuisisi. Nah teman-teman tahu nggak, mereka itu pada tahun itu mengakuisisi salah satu perusahaan kursus atau lembaga les yang masih ada hubungannya dengan Gajah Mada. Bukan Universitas Gajah Mada, lu ngerti lah maksud gue. Dan itu menurut gue kesalahan fatal. Kenapa? Karena mungkin lembaga Gajah Mada itu mengaku mereka punya banyak cabang franchise di mana-mana. Ratusan, bahkan mungkin ribuan. Tapi teman-teman tahu nggak? Itu zong. Itu gue sedih. Sayang gue nggak kasih tahu. Itu gue zong. Kenapa? Karena banyak cabang-cabang yang ambil franchise tempat kursus itu sebetulnya udah tutup. Udah bangkrut, udah nggak operasional. Orang pun nggak datang ke tempat kursusnya. Dia cuma modal taruh spanduk aja di halaman rumahnya. Ini tempat kursus Gajah Mada. Tapi zong, sebetulnya nggak ada isinya. Sebetulnya nggak ada marketnya. Sebetulnya nggak ada kuenya. Nggak semua Gajah Mada punya tempat kursus itu laku. Jadi menurut gue itu adalah salah satu kesalahan. Memang mereka bisa jadi dapat aset yang banyak, dapat user yang banyak, dapat siswa yang banyak dari user base itu. Tapi ternyata nggak semua cabangnya itu hidup. Gue nggak mau bilang ini fraud. Gue nggak mau bilang ini scam atau apa. Ya, tapi gue bisa bilang itu kesalahan strategik. Kenapa nggak dicek dulu ke lapangan bahwa sebetulnya mereka bilang mereka punya 27 cabang di Purworejo. Bener nggak sih? Mereka punya 860 cabang di Bandung. Bener nggak sih? Masih hidup nggak sih semua? Faktanya nggak. Cuman segelintir lah yang sebetulnya masih oke dan berjalan. Dan gue bisa bilang lah. Karena ada satu juga tuh dekat rumah gue. Yang warna posternya aja di situ. Nempel di ruko 4 lantai. Apakah ada siswa yang belajar di situ? Enggak. Tapi itu ya diklaim lah sebagai ya kantor cabangnya si Gajah Mada itu sendiri ya. So, menurut gue itu sangat tragis. Yang kedua agak lucu sih. Yang kedua ini berhubungan dengan faktor regulasi guys. Sorry banget ya, itu tim kita bikin ketawa. Kenapa? Karena yang kedua itu berhubungan dengan regulasi. Ya zaman sekarang itu susah buat nggak naik kelas. Jadi zaman sekarang itu seolah-olah ya jadi naik kelas itu gampang lah. Dan ujian itu nggak menantang lagi. Kenapa? Karena ujian nasional itu udah nggak ada sebetulnya. Adanya asesmen lokal lah atau apalah. Tapi bukan se-hardcore di zaman gue dulu ketika ujian nasional itu orang keringet dingin. Dan belajar beneran gitu loh. Karena takut nggak lulus. Nggak lulus SMP, nggak lulus SMA, nggak lulus SD. Orang betul-betul ketakutan, memang orang literally belajar semalam suntuk gitu loh. Jadi gue lihat nuansanya udah beda sekarang. Bahwa orang udah nggak ada lagi tekanan untuk lulus ujian. Karena mungkin... So, dari faktor regulasi menurut gue itu salah satu yang mungkin mengurangi kebutuhan rakyat Indonesia untuk ikut kursus-kursus seperti itu. Nah yang ketiga, ketika Zenius itu mengalami fase booming di tahun 2020 karena orang nggak bisa pergi ke sekolah, nggak bisa naik angkot, nggak bisa bergaul sama teman-temannya, semua harus jaga jarak, semuanya harus belajar dari rumah atau apa bilangnya SFA, study from home. Intinya orang nggak bisa pergi ke sekolah lah karena waktu itu lagi pandemi. Mereka booming di situ bisnis. Mereka hiring besar-besaran dan mereka tidak mempersiapkan strategi setelah pandemi mau dikemana nih orang-orang yang mereka hire ini. Nyambung nggak lo? Mereka mempersiapkan fase pesta pora tahun 2020. Wah happy banget kita growth gede. Tapi mereka nggak mempertanyakan setelah pandemi berakhir orang-orang mulai masuk lagi ke sekolah. Orang-orang dapat ilmu lagi dari sekolah. Bukan lagi dari tempat online. So, apa yang harus dilakukan
setelah fase growth itu berakhir. Dari sini kita lihat ternyata belum mempersiapkan fase setelah post growth itu, post pandemic itu. Sehingga kemudian shock dan itu terbukti. Kenapa? Di tahun 2022 PHK-nya di Zenius itu sampai 2 kali PHK. Yang pertama itu di bulan Mei 2022, Zenius mengumumkan PHK terhadap 25% karyawannya, atau lebih dari 200 karyawan. Nah, versi Zenius ya mereka bilang PHK pertama terjadi karena EdTech ini sedang mengalami dampak dari kondisi makroekonomi yang saat ini sedang terjadi. Jadi Zenius perlu melakukan konsolidasi dan sinergi proses bisnis untuk memastikan keberlanjutan Zenius. Lalu kemudian terjadi PHK gelombang kedua. Di sini Zenius bilang mereka mau lebih fokus dalam memberikan pengalaman hybrid learning melalui untuk melengkapi bisnis online Zenius. Dengan adanya fokus baru dan penyaluran ini, pihak Zenius mengatakan akan mengurangi pengeluaran di beberapa area. Nah, teman-teman, itulah cerita dari perjalanan hidupnya Zenius ini. Dari fase ketika mereka masih perusahaan kecil, masuk 2007 masuk jadi EdTech, baru kemudian 2011 masuk ke online learning, terus masuk ke 2020 mereka berubah menjadi perusahaan hypergrowth, terus kemudian sekarang goyang. Nah, ini fase kehidupan startup juga sih sebetulnya, bahwa nggak ada yang selamanya naik terus meroket ke bulan selama-lamanya. Sebuah perusahaan itu hypergrowth itu nggak mungkin terjadi. Pasti namanya teman-teman kalau investor lihat semua saham pasti ada naiknya, pasti ada turunnya, pasti naiknya, ada pasti turunnya. Yang penting apa? Yang penting ya mereka siap melewati fase-fase sulit itu. Bahkan perusahaan seperti Bank BCA aja, nggak mungkin sahamnya itu naik terus. Walaupun secara jangka panjang ya pasti naik ya. Tapi dalam perjalanannya kan naik, turun, and itu ya biasa. Yang penting apa? Perusahaannya itu resilient. Mereka bisa melewati topan badai, era panen, era kesulitan, era pesta pora, mereka bisa lewatin itu karena mereka udah mempersiapkan strateginya, perjalanan kapal induk itu sendiri. Nah, terus gimana nih guys, dengan startup sejenis yang ada di Indonesia? Buat teman-teman yang belum tahu, di Indonesia itu ada begitu banyak perusahaan EdTech ya. Itu ada Ruang Guru, ada Arkademi, ada Haruka Edu, ada Cakap, ada Pahamify, dan yang paling terkenal itu adalah Baiju. Itu asalnya dari India. Nah, gue nggak mau bahas yang lokal-lokalan inilah. Gue mau bahas yang salah satu yang dijadikan tolak ukur, milestone bagi teman-teman yang bergerak di bidang startup EdTech. Kalau teman-teman yang bergerak di ride sharing ya, kalau zaman dulu, Gojek sama Grab itu mindsetnya apa? Belajar dari Uber. Oh, Uber bikin ini, kita bikin ini. Oh, Uber bikin itu, kita bikin itu. Itu begitulah. Jadi mereka patokannya ke sana. Kalau kemudian di Indonesia, patokannya kemana? Indonesia itu patokannya itu ke perusahaan EdTech dari India yang namanya Baiju itu. Nah, Baiju ini ya, meskipun baru didirikan di tahun 2011 di India, ini gue mau sharing. Kisahnya pendirinya Baiju ini, si Ravindran itu, sebetulnya mirip dengan pendirinya Gajah Mada. Maksudnya apa? Pendirinya Baiju, Ravindran itu bermula dari mahasiswa yang pengen kuliah di Harvard-nya India. Jadi kampus paling bergengsi se-India Raya. Namanya Indian Institute of Management. Si Ravindran ini, pendiri Baiju itu, begitu lulus SMA, ikut tes, masuk Harvard-nya India, lolos, nilainya paling bagus. Terus bosen, drop out. Gue gak suka lah mata kuliahnya gak enak, gue coba deh yang lain, jurusan yang lain. Dia tes lagi di Harvard-nya India itu, lolos lagi, sampai 2 kali. Di situ dia berpikir, kok gampang banget ya? Kok aneh ya banyak orang yang gak lulus ya? Buat teman-teman yang belum tahu ya, di kampus Harvard-nya India itu, India Institute of Management itu cuma ada 5.000 kursi. Tapi yang ikut tes itu ada 200.000 orang. Lu bayangin. Nah, si Ravindran ini gampang banget keluar masuk itu kampus sampai 2 kali dengan nilai paling bagus, top score. So, dia berpikir, kayaknya nggak susah-susah banget masuk sini. Ada apa sih dengan orang-orang itu? Coba deh gue bikin tempat kursus. Dia bukalah kursus. Ternyata ketika dia ngetes buka kursus pertama kali, guys, gue mau ngajarin lu nih, sharing cara gue lah. Gue bisa masuk ke Harvard-nya India. Dia buka kursus, ternyata yang datang 200 orang. Ngantri di kos-kosannya dia. Pengen belajar cara masuk ke Indian Institute of Management. Dia kaget, kok banyak banget orang yang datang ke sini ya? Padahal menurut gue simple banget lu mau masuk ke sini. Apa orang sesusah itu ya? Apa sepenasaran itu ya? Apa sepengen itu ya orang lulus ujian? Sampai kemudian dia mengadakan banyak kelas offline berulang-ulang. Sampai dia pada suatu titik dia harus booking stadion guys. Yang datang 20.000 orang. Buat belajar kursus. Ikut ujian SPMB, ujian PTN-nya di India itu. Jadi ini viral banget, orang mah sewa stadion bikin konser ya. Dia sewa stadion ngajarin kursus matematika begini, fisika begini. Begini cara cepatnya. So ini
brilian lah si Ravindra ini. Terus dia sampai kemudian berpikir, daripada gue capek-capek jalan-jalan dari stadion dari kota-kota, di kampung-kampung, di desa-desa, di provinsi-provinsi yang ada di India, capek nih gue ini. Mendingan gue bikin softwarenya aja deh. Jadi orang-orang bisa belajar pakai software, lihat videonya, bisa tanya jawab sama gue secara online. Kemudian lahirlah Baiju. Cuman ya kemudian dalam perjalanannya ya si Baiju itu dipakai oleh banyak orang nih. Lebih dari 100 juta orang, lu bayangin, di tahun 2015 aja, itu jadi usernya si Baiju ini. Karena semua orang berhasil membuktikan metodenya Baiju itu benar dan membantu mereka buat lulus ujian. Mau lulus ujian SD, SMP, SMA, maupun masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan swasta di luar negeri. So metodenya memang bagus nih si Baiju. Tapi kemudian mereka juga lupa arah guys. Di tengah jalan mereka bukannya fokus memperbaiki platformnya, bukannya fokus melengkapi penawaran education-nya, penawaran pendidikannya, servisnya, tapi ternyata mereka fokus bikin kolaborasi marketing sales yang gak jelas. Contohnya apa? Mereka bikin video iklan bareng Lionel Messi. Buat apa? Gak jelas. Habis triliunan duitnya. Bukan jadi orang juga pakai aplikasinya Baiju, apa hubungannya nendang bola sama menyelesaikan rumus Pitagoras. Gak ada hubungannya guys. Lebih gila lagi, kemudian mereka kolaborasi lagi sama artis termahal di India yang namanya Shah Rukh Khan. Gak nyambung lagi guys. Jadi mereka banyak melakukan hal-hal yang dipertanyakan kewarasannya. Ya makanya kalau gue bilang kalau Zenius kolaborasi dengan si Jerome Pauline, menurut gue cocok, itu klub. Nah tapi Baiju bikin kolaborasi sama Lionel Messi, menurut gue tidak masuk di akal. Dan kemudian terbukti. Kenapa? Karena di masa gila-gilanya mereka, jaya-jayanya mereka di tahun 2020 juga, mereka dapat cuan gede tuh, gara-gara corona, covid. Itu valuasi mereka itu lebih dari 22 billion dollar. Sekarang, detik ini, valuasinya itu cuma 3 billion dollar. Menguap 19 billion dollar. Jadi, menyedihkan. Apalagi kemudian diduga di dalamnya itu ada banyak yang berhubungan dengan fraud. Kenapa? Karena banyak laporan keuangannya itu yang nggak dicatat. Mereka bayar si ini berapa, kolaborasi ini berapa, bikin sistem seperti apa. Itu nggak tercatat. Dan gimana juga mau dicatat. Kenapa? Karena perusahaan sebesar ini ternyata tidak punya CFO. Ternyata tidak punya direktur keuangan. Jadi lu bayangin ada perusahaan nilainya triliunan tapi nggak punya CFO. Sampai kemudian ya Zuckerberg, salah satu investor di situ, juga berhenti tuh menjadi dewan komisaris di sana. Karena mereka nyerah, ini perusahaan nggak transparan, banyak hal-hal yang menurut mereka dipertanyakan. Ini arahnya kemana? Ini akuntabilitasnya kok nggak ada? Nah yang lebih ngeri lagi apa ya? Mereka itu banyak jualan yang namanya sistem abodemen. Bayarnya itu bisa sampai sekitar 9 jutaan buat kursus selama 1-2 tahun. Dan di India itu banyak orang yang tidak mampu tapi pengen kursus. Mereka nggak sanggup bayar kursus offline, kemudian mereka ikut kursus online. Nah apa yang dilakukan oleh si Baiju, mereka bikin pinjol sendiri. Oke, lu ikut kursus di gua, lu ikut pinjol gua, nanti lu bayarnya nyicil. Jadi ini bisnis edukasi semi-semi pinjaman online. Pinter juga nih Baiju nih. Udah tahu banyak orang pengen ikut kursus, bayar 9 juta nggak sanggup, sama dia dipinjolin dengan bunga tinggi. Akibatnya apa? Banyak orang yang gagal bayar. Aduh nggak enak nih, gua sampai ketawa guys. Tapi ya itu realitanya yang terjadi di India sana. Ternyata ya kasihan juga ya, orang udah susah, miskin, pengen cerdas, pinter, malah dieksploitasi jadi korban pinjol. Sedih banget. Padahal harapannya, gue pengen belajar, ikut kursus tambah pinter. Ternyata bukan tambah pinter, yang ada pusing karena jadi korban pinjol. Luar biasa. Dan yang lebih sadis lagi ya, kenapa mereka aktif banget jualan pinjol-pinjol berbasis utang itu? Itu di Indonesia juga ada di sini. Salah satu korbannya adalah ya sebuah yayasan milik bank swasta terbesar di Indonesia. Maksudnya apa? Mereka itu menawarkan kursus bisa sampai $5.000, kursus pro gaming. Orang nggak sanggup bayarnya. Tapi dijanjikan kalau lu lulus, lu dapat ikatan kerja nanti. Lu dapat sertifikasi nanti dari Microsoft apa segala macam. Lu nggak bisa bayar sekarang, nggak apa-apa. Mana kartu kredit? Lu kita gesekin, lu dapat cicilan. Konsepnya sebetulnya pinjol aja sih. Ujung-ujungnya apa? Ternyata perusahaan ini perusahaan dari Rusia guys, jadi jangan kaget. Setelah ada 1.000 orang daftar, mau dapat kursus harga $3.000, $5.000, mayoritas programming, kemudian kabur. Kasiannya apa? Kasiannya siswanya, orang Indonesia mayoritas yang ikut kursus platform Rusia gila itu, sampai sekarang masih dikerjerin oleh debt collector. Karena mereka minjem beasiswa. Mereka minjem $3.000 buat ikut kursus. Ternyata baru ikut separuh jalan, hilang mereka. Kabur ke Rusia. Nah, tipu-tipu semi-semi pinjol campuran education itu ternyata udah lama gaya mainnya di Eropa Timur, di Rusia, di negara-negara berkembang. Ternyata ya ujung-ujungnya ke sana juga. Tapi satu hal yang kayaknya di Zenius ini belum terjerumus sih, kayaknya ke situ ya. Kayaknya belum ada deh. Semoga nggak ada orang yang terjebak pinjol lah.
gara-gara ikut kursus online. Jadi aneh. Gak maksud tuh itu nggak jelas tuh tujuannya apa tuh. Dan kenapa mereka agresif banget? Ternyata guys, diam-diam Baiju itu ngasih target yang sangat gede buat tim salesnya. Pokoknya hari ini lo harus dapat ya 1.000 orang klien baru ya. Mau bagaimana caranya? Pakai kayak kartu kredit, jual kolor mereka, jual perhiasan tetangga mereka, apapun itulah. Kalau perlu gadai sawah supaya mereka bisa ikut kursus di situ. Luar biasa tuh. Akibatnya yang terjadi apa? Karena orang-orang di situ salesnya juga nggak mau dipecat, ya mereka ambil data dari semuanya. Bahkan mereka ada yang pura-pura transaksi, nyuruh adiknya, nyuruh sepupunya, untuk tetangganya buat ikut kursus di Baiju. Tapi nanti setelah 2 bulan mereka berhenti subscription-nya, abonemen, yang ngerti kan lo? Jadi artinya bisa ada kenaikan user yang kelihatannya wah banyak. Tapi tadi kemudian hilang. Karena cuma sebulan langsung hilang. Sebulan hilang. Yang penting mereka dapat target jualan aja sih. Ya itu strategi yang biasa lah di dunia startup. Nah, dari situ kemudian pelan-pelan kedeteksi ternyata begitu banyak fraud dan akhirnya Baiju tutup. Nah, kita berharap ya ceritanya si Zenius ini nggak seperti itulah. Kalau menurut gue murni ini berhubungan dengan 3 hal yang tadi gue sebutkan di depan. Dan mungkin ujung-ujungnya juga berhubungan dengan makroekonomi dunia juga yang memang belum pulih. Cuman ya teman-teman, ini pun mengindikasikan ya, artinya kalau ada sebuah perusahaan dapat pendanaan ratusan miliar, bahkan triliunan, belum tentu perusahaannya bisa survive. Jadi kita perlu salut juga sih sebetulnya dengan banyak perusahaan di Indonesia yang udah berhasil jadi TBK ya. Masih ada beberapa startup kita yang bagus, yang unicorn, yang kayak misalkan Traveloka tuh, sampai detik ini juga belum TBK. Jadi ini pengalaman dari India, ada pengalaman dari startup teknologi pendidikan Indonesia yang namanya Zenius, yang kita berharap semoga kedepannya nggak akan lagi ada ya PHK massal, nggak akan ada lagi perusahaan-perusahaan Indonesia, startup Indonesia yang kolaps. Dan sekali lagi di sini gue bilang terima kasih buat Zenius, entah apapun keputusan di dalam sana, tapi menurut gue Zenius udah banyak membantu orang-orang. Dan gue bisa lihat, dan teman-teman juga bisa lihat, banyak orang kok yang betul-betul merasa terbantu dengan mereka. Ini bukan perusahaan tipu-tipu menurut gue ya, malah menurut gue mereka jadi korban nih. Ya sangat disayangkan. So, teman-teman, semoga ini bisa jadi pelajaran buat kamu yang punya pengalaman belajar dengan kursus online bersama Ruang Guru, atau Pahamify, Coursera, dan lain sebagainya. Boleh sharing nggak pengalaman kamu di bawah ini? Enak apa nggak sih sebetulnya ikut kursus online, ikut belajar buat ujian online? Dan menurut kamu, kenapa ya Zenius kok terpaksa harus tutup sementara? Bisa jelaskan nggak? Menurut pandangan kamu gimana? Jangan lupa like, share, and comment di bawah ini. Sampai ketemu guys, salam sehat, salam cuan, bye-bye. Guys, jadi kita tempat bahas kan tadi kan tentang kesalahan akuisisi Gajah Mada. Nah, ini salah satu faktor penting nih buat teman-teman yang hobinya apa? Investasi saham ya. Bahwa apa? Kita harus ngerjain PR-nya dulu, kita itu harus investigasi dulu sebelum lu mengakuisisi sebuah saham, sebelum lu memutuskan untuk merger dan lain sebagainya yang terkait dengan keputusan investasi kamu. So, di sini kalau sebenarnya orang-orang itu peka ya, salah satu hal yang penting buat dicek itu adalah track recordnya Gajah Mada itu sendiri dan para pendirinya. Lu tahu nggak sih sebetulnya pendirinya Gajah Mada itu, sekali lagi ya, ini bukan kampus ya, bukan Universitas Gajah Mada ya yang kita maksud. Pendirinya Gajah Mada itu udah sering bolak-balik keluar masuk penjara. Nah, buat lu seorang investor handal, tentunya ini harusnya jadi salah satu early warning bahwa ada apa ya, kenapa ya? GCG-nya seperti apa ya? Kok bisa ownernya aja bolak-balik masuk penjara? Nah, ini hal-hal yang menurut gue memang menjadi pelajaran buat kita semua. Mungkin bukan cuma buat Zenius juga ya, tapi buat teman-teman yang lain, para pelaku usaha, termasuk para investor, buat lebih sering melakukan background check sebelum lu memutuskan membeli sesuatu, membeli perusahaan, atau lu memutuskan untuk investasi.